Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Pastinya luar biasa. Gimana nih As, gimana kabarmu? Luar biasa dong. Puji Tuhan kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Oke teman-teman, walaupun kalian ibadah di rumah aja, kalian tetap duduk yang rapi sama seperti kalian ibadah di gereja. Oke, kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan. Sekarang kami akan mulai ibadah para remaja dan remaja pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan berkati Tuhan semua orang yang terlibat pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan juga kami undang Tuhan hadir dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih semangat teman-teman? Masih dong pastinya. Oke, kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Teman-teman yang di rumah bisa bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke teman-teman, bisa duduk kembali. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Tak bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu tak bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu tak bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Kak Lydia yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya semua sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Kela, Iya, Sira dari mana, As? dari rumah. Kamu bawa kado apa itu? Mau tahu? Maulah. Hah, surga? As, kamu yakin gak bakal masuk surga? Yakinlah. Terus alasanmu apa? Aku soalnya udah sering berbuat baik, sering nolongin teman, nurut sama orang tua. Juga aku sering beribadah ke gereja. Kalau kamu? Aku sih antara yakin, antara enggak. Aduh, nggak tahu. Aku sih sering ya berbuat baik. Tapi kadang-kadang tuh aku suka gibahin temen, kesel sama temen, nggak taat sama orang tua. Ya, jadi aku nggak yakin, As. Harus yakin. Nggak yakin, As. Harus yakin. Nggak yakin. Kaila, Sira, lagi ribut apa? Ngobrolin apa sih? Jadi kita nih lagi ngomongin tentang surga, Mbak. Oh, tentang surga. Memang menurut kalian surga itu tempat yang gimana sih? Surga itu nggak ada kesedihan, jadi semua orang yang di sana tuh berbahagia. Ah, betul sekali. Nah, karena alasan itu, semua orang, termasuk kalian, Kak Lydia, dan juga adik-adik di rumah, semua pasti ingin masuk surga, ya kan? Sekarang yakin nggak kalau kalian itu pasti masuk surga? Sih nggak yakin, Pak. Nggak Aku yakin. Daripada jadi gabut, jadi galau, ya, mending kita baca firman Tuhan yuk.
Yuk. Ayo. Ya, adik-adik di rumah, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terdapat di kitab Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kak Lydia minta kalian sudah menyiapkan Alkitab kalian di rumah masing-masing ya. Nah, untuk mewakilkannya sekarang Kayla akan bantu baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10 untuk kita semua. Yang lain juga ikut membaca di rumah ya. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasaan kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semuanya juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ya, adik-adik, itu tadi pembacaan firman Tuhan kita. Nah, tadi kalian di awal sudah menyaksikan percakapan antara Asira dan Kayla tentang surga. Iya. Menurut adik-adik, kalian ini yakin gak sih masuk surga? Kalau Asira atau Kayla, yakin gak? Tira yakin. Yakin. Kayla? Enggak. Gak yakin. Oke. Ya, surga. Nah, surga itu sebenarnya merupakan hadiah gratis loh dari Allah. Ya, surga didapat bukan karena kita melakukan sesuatu ataupun juga karena kita layak menerimanya. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Jadi Allah menganugerahkan keselamatan untuk kita semua umat ciptaannya. Wah, luar biasa sekali ya kasih Allah sama kita. Dia sampai menganugerahkan keselamatan untuk kita semua. Ya, Kayla sama Asira masih ingat hari Kamis lalu kita merayakan hari raya apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Iya, betul sekali. Kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa ya? Adik-adik tahu nggak? Atau Kayla mungkin tahu? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita semua. Betul sekali. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Ya, wah bisa dibayangin nggak gimana indahnya surga? Tadi Hasira bilang surga itu tempat yang gimana? Di sana tuh nggak ada orang sedih gitu, jadi semuanya bahagia. Wah, ya. Jadi semua di sana berbahagia, nggak ada kesedihan, tempatnya indah. Nah, ibaratnya sebuah rumah, untuk masuk surga juga ada sebuah pintu. Bisa dibayangin, rumah yang indah, kemudian ada sebuah pintu. Nah, untuk masuk ke dalam rumah itu, kita membutuhkan apa ya? Kira-kira? Kunci. Betul sekali. Gak mungkin dong mau masuk rumah kita lewat jendela. Pasti kita masuknya lewat pintu. Ya kan adik-adik? Nah, untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu itu kita membutuhkan kunci yang tepat. Sama halnya juga dengan masuk surga. Untuk masuk surga kita membutuhkan kunci yang tepat.
Kuncinya adalah apa ya? Iman. Ya. Jadi kunci kita untuk masuk surga adalah iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk masuk surga. Ya, jadi Kayla sama Asira nggak usah gabut lagi, ya, karena kalau masuk surga kuncinya cuma satu, yaitu apa? Iman. Iya, iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali. Ya, adik-adik juga di rumah, ya kuncinya satu, iman. Percaya kita kepada Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang gimana dengan perbuatan baik yang sudah kita lakukan? Kayak tadi Asira bilang, sering nolong teman, kemudian juga rajin membantu orang tua, dan juga rajin ke gereja. Ya, gimana dengan itu semua? Kira-kira itu bisa nggak membuat kita untuk masuk surga? Ya, Bisa. bisa? Ya, perbuatan baik yang kita lakukan seperti rajin menolong teman, membantu orang tua, ataupun juga rajin beribadah seperti sekarang ini, walaupun lagi pandemi COVID ya, tapi kalian tetap beribadah secara online, itu semua nggak cukup ya. Itu hanya sebagai apa? Ungkapan syukur. Jadi perbuatan baik yang kalian lakukan itu sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita anugerah keselamatan untuk masuk surga. Iya. Jadi, walaupun kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalian juga harus tetap untuk berbuat baik. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah menjaga komitmen kita. Ya, komitmen kita untuk tetap setia, terus mengikut Yesus, dan juga melakukan perbuatan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik, nah hari ini ayat nas kita terdapat di Efesus 2 ayat 8. Ya, mungkin Asira bisa baca untuk kita semua ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, itulah ayat nas kita hari ini. Jadi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usaha ataupun pekerjaan yang kita lakukan. Ya adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pertama, untuk mengingat bahwa surga keselamatan itu merupakan anugerah kasih karunia dari Tuhan. Dan perbuatan baik yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga komitmen kita ya kepada Tuhan dengan setia dan juga melakukan perbuatan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi gimana sekarang adik-adik yang di rumah, Kayla sama Asira, yakin gak masuk surga? Pasti yakin dong ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kita pada hari ini ya. Yuk semua, mari kita bersikap doa yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu berupa anugerah keselamatan untuk kami semua. Ajarkanlah kami juga untuk tetap setia mengikut Engkau, melakukan segala ajaran-Mu, dan melakukan perbuatan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami sekarang tidak bisa beribadah secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di sini, Engkau juga yang mengurapi kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja dengan baik pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan membawa persembahan. Sebelum itu, lipat yang rapi uangnya, kita harus mempersembahkan yang terbaik. Dan sekarang kita membawa persembahan kita dengan diiringi lagu Bawa Persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami membawa persembahan kami, kiranya berguna bagi kemuliaan-Mu saja, berkati tangan-tangan yang memberikan, supaya diberikan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih juga Tuhan, karena sudah menyertai kami dari awal kami ibadah sampai dapat kami akhiri. Berkati kami semua, dimanapun kami berada, supaya bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian penutup, yaitu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kalau keluar, ingat pakai masker. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, and God bless you.